perlawanan antara timnas Indonesia menghadapi Australia. Seterusnya 5 hari selepas itu Indonesia akan menghadapi timnas Bahrain. Jadi semakin hari semakin menyala timnas Indonesia ini ya. Apatah lagi sekarang ini berebut ataupun berbondong-bondong media-media internasional ingin mendapat hak siar Indonesia menghadapi Australia dan juga Bahrain. Nah, ini satu kabar yang baik untuk Federasi Sepak Bola Indonesia kerana ia akan menambah lagi kekuatan ekonomi untuk federasi, dan seiring dengan apa yang direncanakan oleh Pak Erick Thohir ingin membawa timnas Indonesia ini berada di 100 besar ranking peringkat FIFA dan ingin sampai ke Piala Dunia. Artinya sekarang Indonesia sudah mulai masuk ke sorotan mata negara-negara lain. Mereka sudah melihat progres yang luar biasa dari timnas kita. Kenapa enggak kita merasa bangga? Kenapa enggak kita merasa senang? Wajar kita merasa senang. Dan tentu saja orang-orang lain akan iri melihat kemajuan dari tim nasional kita. Indonesia sekarang progresnya lagi luar biasa sehingga kita para supporter sedang menikmati progres ini setelah proses yang panjang, bos. Sekarang Indonesia sudah berada di landasan yang betul. Pak Erick Thohir bukan kaleng-kaleng. Cara dia membawa timnas Indonesia dengan kebijakan, dengan idea, dengan kepakaran serta dengan keistimewaan yang ada pada dirinya turut memberi dampak yang cukup besar ya, bukan sekadar pada persepak bolaan di Indonesia, malah ASEAN juga ya turut termotivasi, terdorong untuk melakukan sesuatu perubahan yang baik seperti mana yang telah Indonesia lakukan melalui program-program yang telah dilaksanakan ya oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, khususnya melalui program naturalisasi. Mereka juga menilai bahwa Indonesia adalah tim yang sekarang sedang berkembang pesat. Berarti ya memang ya kita sekarang lihat bahwa dunia mulai melihat perkembangan dari Indonesia. Negara-negara lain tuh sudah mulai melihat perkembangan dari Indonesia dan tentu mereka juga mulai merasa khawatir jika ada kekuatan baru yang muncul dari Asia. Karena kita tahu Asia sekarang punya Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan juga Australia. Walaupun kita tahu Australia sebetulnya kan bukan dari kawasan Asia. Guys, ini cukup luar biasa dan ini juga banyak mengejutkan pelbagai pihak ya apabila Indonesia muncul dalam keadaan ya sudah berada di tahap yang baik. Federasi Sepak Bola Indonesia telah membuat perubahan yang besar, perubahan yang drastik apabila menukar jurulatih utama timnas Indonesia itu Patrick Kluivert. Jadi ini satu keputusan ataupun tindakan yang pada awalnya itu banyaklah netizen yang merasa adakah ini benar ataupun tidak, ataupun adakah logik dalam keadaan Indonesia berada di satu kedudukan yang baik tetapi berani membuat perubahan yang besar terhadap timnas mereka. Lebih dari 100 negara berebut hak siar timnas Indonesia vs Australia dan Bahrain. Pelatih sampai terkejut, Indonesia seterkenal ini sekarang. Jakarta, fenomena luar biasa tengah terjadi di dunia sepak bola internasional. Lebih dari 100 negara berebut hak siar pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Antusiasme global ini bahkan membuat pelatih timnas Indonesia, Sintayong, terkejut melihat betapa besarnya perhatian dunia terhadap skuad Garuda. Indonesia jadi magnet sepak bola dunia, siapa sangka. Indonesia yang dulunya hanya dikenal sebagai kuda hitam di kancah sepak bola Asia, kini telah menjelma menjadi salah satu tim yang paling dinantikan aksinya. Keberhasilan timnas Indonesia menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, dipadukan dengan semakin banyaknya pemain naturalisasi berkualitas yang memperkuat skuad, menjadikan tim ini sorotan utama dunia. Stasiun televisi dari Eropa, Timur Tengah, hingga Amerika Latin dikabarkan berlomba-lomba untuk mendapatkan hak siar laga timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Beberapa negara yang biasanya hanya fokus menyiarkan laga-laga tim besar seperti Jepang, Korea Selatan, atau Arab Saudi, kini mulai beralih untuk menayangkan pertandingan Indonesia.
Efek pemain naturalisasi dan performa menggila. Fenomena ini tidak lepas dari kehadiran para pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Sain Patinama, Rafael Struijk, hingga pemain keturunan kelas dunia yang baru saja bergabung. Ditambah dengan bintang lokal seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan, timnas Indonesia menjadi kekuatan baru yang menarik perhatian pecinta sepak bola global. Performa impresif Indonesia di beberapa pertandingan terakhir juga menjadi faktor utama. Kemenangan besar atas lawan-lawan kuat dan cara bermain atraktif yang diusung Sintayong membuat Indonesia semakin populer. Bahkan, beberapa analis sepak bola internasional mulai membandingkan timnas Indonesia dengan generasi emas tim-tim Asia lainnya seperti Jepang 2002 atau Korea Selatan 2018. Pelatih dan pemain kaget, ini gila. Pelatih Sintayong sendiri tak menyangka bahwa Indonesia kini mendapat sorotan sebesar ini. Dalam sebuah wawancara, ia mengaku terkejut ketika mendengar lebih dari 100 negara ingin menyiarkan laga timnas Indonesia. Saya tidak pernah membayangkan Indonesia akan mendapat perhatian sebesar ini. Biasanya, tim-tim seperti Brasil, Argentina, atau tim Eropa yang ditunggu-tunggu. Tapi sekarang, semua orang ingin menonton Indonesia. Ini luar biasa, ujar Sintayong dengan ekspresi kagum. Bahkan, beberapa pemain timnas Indonesia pun tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Jordi Amat, bek andalan skuad Garuda, mengaku bangga bisa menjadi bagian dari sejarah ini. Ketika saya pertama kali datang ke Indonesia, saya tidak menyangka sepak bola di sini akan berkembang secepat ini. Sekarang, lebih dari 100 negara ingin menonton kami bertanding. Ini gila, ujar Amat. Indonesia dan era baru sepak bola Asia dengan sorotan dunia yang semakin besar. Timnas Indonesia kini resmi masuk ke dalam daftar tim Asia yang diperhitungkan. Analis sepak bola dari berbagai belahan dunia bahkan mulai mengakui bahwa Indonesia berpotensi menjadi kekuatan baru di sepak bola Asia. Bukan tidak mungkin, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bisa sejajar dengan tim-tim besar seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran. Keberhasilan ini juga menjadi motivasi besar bagi PSSI dan seluruh ekosistem sepak bola nasional untuk terus berkembang dan membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kini, semua mata tertuju pada laga timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Akankah skuad Garuda kembali memberikan kejutan? Satu hal yang pasti, dunia kini mengenal Indonesia sebagai kekuatan baru sepak bola yang patut diperhitungkan. Tagar Garuda mendunia tanda pagar Road to World Cup 2026.